warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Andayani dari SMP Saudin Malang. Mau menyampaikan materi desain terapan 3 dimensi dan 2 dimensi penerapan dari karya lukis. Kenapa saya pilih itu terapannya? Karena seni sebagai alternatif untuk meningkatkan ekonomi, di mana kita bisa berkarya untuk berbuat lebih banyak. Jadi seni ini sebagai alternatif bagi generasi Z apabila belum punya pekerjaan, kita bisa berkarya ya. Baik, ini adalah contoh karya seni lukis ya, karya 2 dimensi. Juga ada terapan yang 3 dimensi. Kita bisa melukis di atas kap lampu, kemudian kita bisa melukis di atas kaca. Nah, kaca ya, jadi kaca bisa kita lukis. Nah, yang ini juga 2 dimensi. Kemudian kita juga bisa melukis di atas. Nah, ini untuk bantal kursi ya, ini pakai krayon ya, krayon tekstil. Kemudian sama kita kolaborasikan dengan teknik ekoprint ya, daun-daun ya, seperti ini. Kemudian kita juga bisa nanti mau melukis di baju ya, yang ini ya, ini nanti kita lukis. Alat dan bahannya terdiri dari, saya menggunakan cat akrilik ini. Ada juga yang bentuk tuba, akrilik waterproof untuk tekstil ya. Kemudian ada akrilik spidol ini ya, spidol akrilik dengan warna-warna. Kemudian kuas ya, ini kuasnya sudah saya potong-potong karena untuk bagian-bagian yang kecil. Kemudian pelarutnya adalah air biasa. Kemudian saya gunakan medium akrilik adalah untuk pelekat supaya dia bisa merekat lebih bagus, jadi sebagai campuran untuk catnya ya. Ini kita campur supaya nanti bisa lebih baik ya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, baik ya. Kenapa kok kita terapkan pada kain? Atau karena kain ini memberi kesempatan luas untuk berwirausaha aja, jadi bisa jilbab, bisa juga lukis ini kita terapkan pada sepatu dan sebagainya ya. Jadi misalnya ini mau kita lukiskan pada bidang yang seperti ini ya, ini ya. Nah, ini kita lukiskan pada bidang seperti ini, yang ini putih ya. Kemudian bisa juga warna tadi yang biru ya. Biru ini nanti sudah kita akan ke biru seperti ini ya. Kita lukiskan semuanya. Kemudian kuning yang kita tambahkan, kuningnya ini kebetulan memang karena waktunya hanya sedikit, jadi ini sudah sebagian kita lukiskan seperti ini. Kita kolaborasikan dan nanti ditambah dengan spidol. Kalau mau dengan spidol maka kita goreskan, tinggal kita goreskan seperti ini ya. Nah, itu spidolnya ya. Oke. Nah, ini dengan warna-warna yang menarik tentu saja. Kita juga bisa menambahkan, kita kocok dulu ya spidolnya. Nah, ini kita bisa menggoreskan seperti ini ya. Ada bagian-bagian yang kita goreskan seperti ini ya. Jadi anak-anak bisa berkarya lebih bebas ya, sehingga kita bisa berbuat untuk mencari rezeki yang halal, itu begitu ya. Baiknya kita juga akan balik ya, baliknya akan kita lukis ya. Dari baliknya ini akan kita lukis, kita buat sketsanya dulu. Kita akan menggambar sebuah kupu ya, ini ya, kita desain dulu kupu, kemudian maka akan kita cat dan nanti akan jadinya seperti ini. Nah, ini jadinya ya. Jadi kita tinggal finishingnya, kita tinggal menambah sedikit demi sedikit bagian-bagian yang ya, tidak luntur, tidak. Jadi ini biasanya saya gantung atau saya beri kertas ya. Bagian bawah akan kita beri kertas, kita beri alas supaya tidak tembus ke dalamnya. Setelah itu kita akan, kalau sudah kering begini, maka kita akan setrika ya. Kita setrika, kita lapisi kertas dulu, kemudian kita setrika supaya tidak luntur. Oke. Baik ya, ini tinggal finishnya aja. Ini sudah mencapai hampir selesai. Kita tinggal mengecat bagian-bagian yang untuk penegasan aja ya. Nah, saya suka desain terapan karena ini memberi life skill pada anak-anak biar kreatif, sehingga kita bisa mencari rezeki yang halal, sehingga kita akan terbebas dari korupsi. Ini adalah untuk kolaborasi antara pendidikan seni budaya dan matematika ya. Jadi dengan kita banyak menghasilkan, maka kita akan
banyak rezekinya. Itu begitu ya. Juga bisa kita terapkan pada tas ini ya. Nah, oke ya, ini ya. Ini desain terapan yang pada tas, juga kita bisa mendesain pada sepatu ya. Sepatu yang lama bisa kita ubah ya bentuknya, sehingga kita bisa mengecatnya dengan model-model mungkin abstrak ya, karena anak-anak itu, anak muda itu gaul ya. Jadi seperti ini ya, ini akan model-model abstrak. Ini jadi bisa lebih kreatif lagi. Jadi kita ekspresi kebebasan yang menanamkan jiwa yang kreatif pada anak-anak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Dan ini sudah selesai bajunya ya. Bisa dipakai untuk anak-anak muda ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam kreatif dari saya.